alim. Orang yang rajin beribadah belum tentu alim. Tapi yang kedua belah kedua orang tersebut memiliki kebaikan. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang insaf, orang-orang yang adil, yang sportif. Maka dia pasti menjawab berbeda. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku, ya, di buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala tentang adab dalam menuntut ilmu. Nama bukunya Khulasatu Ta'zimil Ilm. Ringkasan dari buku Syekh sebelumnya, yaitu tentang pengagungan terhadap ilmu syar'i. Dan kami berhusnuzan kepada saudara sekalian bahwasannya hal-hal seperti ini sudah sering dibahas oleh para ustadz. Namun tentunya dikatakan oleh para ulama, mudzakaratul ilmi hayatuhu, yaitu mengulang ilmu itu adalah kehidupan bagi seorang muslim. Nah, begitulah para ulama dulu. Jadi mereka enggak pernah bosan dalam mengulang ilmu. Karena itulah kehidupan di diri mereka, di jiwa-jiwa mereka, kesenangan mereka seperti itu. Ya, terkadang ada yang mengatakan, alhamdulillah saya sudah hijrah, tapi banyak kenikmatan yang saya sudah yang saya tinggalkan. Ya enggak masalah, yang penting saya sabar. Kadang orang bilang ini, setelah hijrah banyak hal-hal yang ditinggalkan dari kenikmatan. Sebenarnya di dalam hijrah tersebut itulah kenikmatannya. Apa? Kenikmatan di atas ilmu syar'i. Harus ada di hati kita. Ya, harus ada di hati kita. Kalau kita masih bergetar hati kita ketika mempelajari ilmu syar'i, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan apabila Allah bertambah keimanan mereka. Maka dari itu hendaknya kita mengecek kembali niat kita, kenapa kita menuntut ilmu, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah di atas ilmu. Nah, di atas ilmu. Di sini membahas tentang bagaimana seseorang agar dia sukses dalam menuntut ilmu. Karena yang menuntut ilmu banyak, tapi yang berhasil enggak banyak. Ada yang menuntut ilmu dalam waktu yang lama, namun yang ia dapatkan faedahnya sedikit. Kenapa? Itu tergantung ta'ala. Al-hikayat anil ulama ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, kisah-kisah biografi sejarah para ulama itu Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama sebelum Imam Malik. Ya, saat itu Abu Hanifah berkata, kisah-kisah biografi para ulama itu lebih saya cintai daripada banyaknya permasalahan fikih. Ya. Kenapa? Li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Karena di sana kita dapati adab-adab para ulama dan akhlak mereka. Itu Imam Abu Hanifah yang berkata, apalagi kita. Maka kita lebih harus sering mendengar tentang sejarah para ulama. Di buku ini ada beberapa penukilan tentang para ulama. Nah, kita membahas 20 simpul, insyaallah taala, semoga Allah mudahkan. Nah. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-ma'qidul awwal tathiru wi'a'il ilm.
Simpul yang pertama, prinsip yang pertama, yang seseorang yang menuntut ilmu, ya, hendaknya ia memperhatikan orang yang ingin mengagungkan ilmu, seorang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, dia harus membersihkan wadah dari ilmu tersebut. Apa itu? Tathiru wi'a'il ilm. Apa wadah dari ilmu? Hati. Syekh mengatakan wa huwal qalbu. Maka begitulah gambaran ilmu yang masuk di hati tersebut. Nah, di sebuah hadis dikatakan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebuah asar, ya, bukan hadis, perkataan para seorang sahabat. Kebanyakan hati-hati para manusia itu, Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati, sebaik-baiknya jiwa. Ya. Maka dari itu dikatakan para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat yang paling kuat. Ya, bukan tiba-tiba ada saja. Memang dipilih, dilihat hamba-hamba Allah yang paling cocok untuk mengemban risalah. Nah, begitu juga para ulama. Begitu juga penuntut ilmu. Maka banyaklah bersyukur kita berada di lingkungan orang-orang yang mengajarkan agama. Karena sebenarnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan nikmat yang besar. Nah, dilihat hati Nabi Muhammad itu yang paling bagus, yang paling baik. Kemudian dikatakan apa? Fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi. Nah, setelah Allah melihat dari kebanyakan hati makhluk ini, para manusia, dilihat hati Nabi Muhammad yang paling baik, dan Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah, menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berada di lingkungan orang-orang yang memahami akidah yang sahih, akidah yang benar. Itu nikmat la ya'diluha syai'. Tidak ada bandingannya nikmat seperti itu. Karena banyak orang di luar sana, ya, kesesatan. Naam, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Tayyib. Kemudian hadis tersebut dikatakan, thumma nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulub. Allah mendapatkan hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya hati. Begitu seterusnya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya umat itu, manusia itu di zamanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang setelahnya sahabatnya para sahabat at-tabi'in, kemudian sahabatnya tabi'in, tabi'in. Maka merekalah contoh yang hendaknya kita mengikuti mereka. Nah, permasalahan hati jamaah sekalian adalah permasalahan yang sangat urgen, sangat penting. Sangat penting. Karena hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Sekarang kita semangat, besok mungkin udah enggak semangat lagi. Ya. Kalau bukan karena sebab kita bertahan di majelis ilmu, dan tentunya kebanyakan orang yang hilang dari majelis ilmu ataupun hilang dari dakwah ini, kembali ke alamnya lagi, itu dikarenakan dia tidak ada pengagungan terhadap ilmu agama. Jadi sekedar kumpul-kumpul saja, ya, tidak ada maksud, cuman senang di awal saja. Tapi kalau orang tahu cara mengagungkan ilmu, maka insyaallah dia akan bertahan di atas ilmu. Kita bacakan, qala al-musannif rahimahullah, faman arada hayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi fal ilmu jawharun latif la yasluhu illa lil qalbin natif. Katakan oleh Syekh, barang siapa yang menginginkan ilmu, berhasil untuk menuntut ilmu, maka perindahlah kecuali untuk hati yang bersih. Naam.
Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit syahwat dan syubhat. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Membersihkan hati itu ada dua caranya. Kembali kepada dua hal, sudah kita jelaskan sebelumnya. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama, membersihkan hati dari najis-najis syubhat. Nah, syubhat yang paling besar apa? Kesyirikan. Nah, makanya orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang tidak ada petunjuk di hidupnya. Ya, syubhat yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, kalau membahas syubhat tentunya panjang sekali pembahasannya. Itu dibahas di buku akidah. Tapi maksud kita apa? Membahas tentang 20 simpul, 20 prinsip bagaimana seseorang itu menuntut ilmu. Dan kami pikir ikhwah sekalian banyak telah membahas tentang kesyirikan, kemudian tentang penyimpangan akidah. Nah, itu syubhat namanya. Bersihkan hati dari mempelajari akidah. Ya nggak mungkin bersih tiba-tiba gitu tanpa mempelajari akidah. Ya, karena mempelajari akidah itu merupakan tameng, modal awal seseorang bertahan di atas manhaj ini. Nah, seseorang nggak bakal terombang-ambing berubah. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dari syahwat, dari maksiat. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar, saya mengatakan tentang buruknya hafalanku, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Waqi' rahimahullah mengatakan, dia menunjukkan atau memberikan arahan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Seraya berkata, sesungguhnya ilmu itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, itu sekelas Imam Syafi'i. Dan para imam kita berhusun kepada mereka tidak melakukan dosa besar. Tapi kadang ada dosa-dosa kecil yang tidak sengaja. Nah, itu berpengaruh. Apalagi orang yang melakukan dosa besar. Nasallallahu alaihi wa na'udzubillahi min dzalik. Qala wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasfi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Naam, Syekh menunjukkan permisalan. Kalau engkau malu di hadapan manusia dengan buruknya keadaanmu, misalnya dengan, dikatakan Syekh, dengan kotornya pakaianmu, tentunya manusia itu malu. Dia hadir dengan baju yang kotor, ya. Bagaimana dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak melihat dari jasad kita. Ya, dikatakan oleh Syekh ini apa? Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari jasad kalian. Tidak melihat dari jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah melihat dari hati kita dan amalan yang kita lakukan. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana hamba-hambanya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana hambanya yang cuman bercanda saja. Allah tahu. Maka dari itu hendaknya kita membersihkan hati, dan ini awal yang tepat untuk menuntut ilmu. Karena banyak orang yang menuntut ilmu enggak berhasil dari menuntut ilmu. Karena ya tidak bermanfaat ilmunya, dan mereka jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mengapa? Nah, karena masalah hati jemaah sekalian. Karena masalah hati. Maka jangan kalau kita katakan ya, kenapa mereka orang-orang itu susah menerima kebenaran? Kenapa mereka sulit menerima kebenaran? Dikarenakan
pengagungan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sedikit. Nah, itu yang menyebabkan orang itu susah menerima kebenaran. Nah, maka perkara hati ini adalah perkara yang sangat penting, sangat penting. Nah, qala wa man tahara qalbahu fihi ilmul hal wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilm wartahal. Syekh mengatakan, barang siapa yang mensucikan, membersihkan hatinya dari dua hal tadi, syubhat dan syahwat, maka insyaallah taala ilmu itu masuk. Bisa ilmu itu masuk dan bertahan. Nah, ilmu ini bukan masalah kita banyak mengulangnya. Naam, itu sebab. Mengulang ilmu itu sebab bertahannya ilmu. Tapi ada hal-hal yang lain yang kita nggak sadar, yang membuat ilmu itu pergi. Nah, itu permasalahan apa? Masalah hati. Masalah hati dan masalah pengamalan. Nah, ilmu tersebut kalau tidak diamalkan maka dia akan pergi secara tidak kita sadari. Secara tidak kita sadari. Barang siapa yang tidak mengangkat dari hati tersebut najis-najis berupa syubhat dan syahwat, maka ilmu tersebut akan pergi. Ilmu tersebut akan pergi. Ya, sebab ataupun kita katakan yang nampak dari orang-orang tersebut apa? Bisa ilmunya yang hilang, bisa juga orangnya yang hilang dari majelis ilmu. Nah, itu satu makna ya dengan hilangnya ilmu padanya. Nah, qala Sahlu bin Abdullah haramun ala qalbin an yadkhulaha an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Berkata Sahal ibn Abdullah, seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudannya, ya, Sahal ibn Abdullah. Nah, ini tokoh sufi pada zamannya, ya, pada zaman dulu sufi itu akidahnya sunni, ya, tapi dia dijuluki dengan tokoh sufi, tapi berakidah sunni. Namun kalau zaman sekarang apa? Malah menjadi gerbong kesyirikan. Nah, tokoh-tokoh sufi menjadi gerbong kesyirikan, berbeda dengan zaman dahulu. Nah, Shalih bin Abdullah rahimahullahu taala berkata, haram bagi hati seseorang itu, ya, tidak mungkin bagi hati seseorang itu masuk ilmu padanya kalau ada di hati tersebut hal-hal yang Allah tidak sukai, Allah tidak ridai di hatinya. Haram baginya. Maka apa manfaatnya seseorang belajar ilmu yang banyak tapi enggak paham tauhid? Enggak ada manfaatnya. Dan enggak akan pernah berhasil. Nah, karena najis dari kesyirikan ini adalah yang paling besar. Yang paling besar, hal yang paling Allah benci di dunia ini. Ya, hal yang paling Allah benci di dunia ini. Nah, selesai kita membahas dari kesimpul yang pertama, yaitu membersihkan hati, ya, membersihkan wadah dari ilmu tersebut. Karena kita kan ingin menuntut ilmu, maka membersihkan wadah ilmu itu sangatlah penting. Lanjut kepada simpul yang kedua. Nah, yang perlu dicatat sebenarnya judulnya saja. Ada 20 simpul. 20 simpul ini judulnya saja dihafal, itu merupakan kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar. Karena akan bermanfaat bagi kita untuk mempelajari buku-buku selanjutnya. Kalau ada dipelajari oleh ustaz-ustaz, berarti kita tahu, ya, kalau ada masalah-masalah kembalinya nanti ke 20 simpul ini. Nah, karena di sana di prinsip-prinsip yang akan diajarkan ini, yang akan kita baca ini, ada yang berhubungan dengan rujuk kepada para ulama, ikram, memuliakan para ulama, memuliakan majelis ilmu, berhubungan dengan adab ilmu. Nah, baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-ma'qilu tsani ikhlasun niyyah fihi. Simpul yang kedua, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu sudah lama, tapi kalau perkara niat ini enggak ada berhentinya untuk diperbaharui. Karena niat ini berbeda-beda, dia bisa berubah-ubah. Ya, nanti juga dibahas di bawah ini. Nah, perkara niat adalah perkara yang besar.
Inna ikhlasal a'mali asasu qulubiha qabuliha wa sullamu usuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu merupakan pondasi amal tersebut diterima atau tidak. Hal yang berhubungan dengan ikhlas. Naam. Karena ada orang yang menuntut ilmu seakan-akan ilmunya banyak. Seakan-akan ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Karena yang kita maksudkan bukan ilmu saja tapi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka jangan heran ada orang yang hebat dia di bidang-bidang ilmu, hebat dia di bahasa Arab. Ya, hebat dia di usul fiqh. Tapi enggak bermanfaat. Malah dia bukan berakidah para salaf. Kenapa bisa seperti ini? Ini permasalahan keikhlasan jemaah sekalian. Permasalahan keikhlasan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas, menjadi orang yang hanif. Apa itu makna hanif? Ya, dia itu jauh daripada kesyirikan dan condong kepada tauhid. Itu hanif namanya. Itu maknanya hanif. Nah, maka tentang keikhlasan ini hal-hal yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar di sahihain, di kitab Imam Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-a'malu binniyah. Amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dan seseorang itu mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, kalau dia niatkan dunia, dia akan dapat dunia. Ya, kan ada hadis seorang awwalu man tusa'ar fi jahannam, yang paling pertama diseret di neraka. Apa itu dikatakan? Alim, seorang alim, seorang yang berilmu. Nah, kita katakan, kita ulang, orang yang berilmu belum tentu ilmunya bermanfaat. Ya, dikatakan alim, orang yang berilmu. Ditanyakan kepada dia, Allah tanyakan kepada dia, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Dia berkata iya. Namun Allah katakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Ya, innama ta'allamta wa 'allamta liyuqal 'alim. Sesungguhnya engkau belajar dan mengajarkan hanya untuk dipanggil saja sebagai alim, orang yang berilmu. Wa qad qil, engkau telah dapatkan di dunia. Ini maknanya ini. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang meniatkan, dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, dia niatkan pujian dari manusia, ya sudah, dia dapatkan pujiannya. Allah berikan pujian itu. Allah berikan di dunia, ia dipuji oleh manusia. Namun di akhirat tidak ada bagiannya. Tidak ada bagiannya. Nah, jamaah sekalian, penting dalam memperhatikan niat, memperbaharui niat. Kalau ada dari kita yang futur dalam menuntut ilmu, mungkin karena niatnya. Mungkin karena niatnya. Qala wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala wa man wasala min as-salafi as-salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah ya, kalau kita lihat, kata Syekh, tidaklah berhasil mereka para salaf, ya, orang-orang telah mendahului kita, para ulama, kecuali dikarenakan niat mereka. Ini buku-buku mereka dibacakan di mana-mana, kita tidak pernah tahu kenapa. Ya, maksudnya perlu kita lihat kenapa bisa seperti itu. Nah, itu karena niat yang ikhlas. Allah melihat niat yang ikhlas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, itu Sahih Bukhari itu ketika di zamannya belum terkenal sebagaimana setelah meninggalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Sahih Bukhari itu di zaman hidupnya Imam Al-Bukhari itu tidak setenar dari setelah meninggalnya Imam Al-Bukhari. Itu keikhlasan. Karena keikhlasan.
Qala Abu Bakr al-Marudhi. Naam. Abu Bakr al-Marudhi ini sahabatnya Imam Ahmad, murid dekatnya Imam Ahmad yang diwasiatkan untuk memandikan Imam Ahmad ketika meninggal. Itu Abu Bakrin al-Marudhi. Ia berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah ya'ni Ahmad bin Hanbal wa dzakarahu lahu sidqa wal ikhlasa faqala Abu Abdullah bihadza dafa'al qaum. Pernah ada didatangi Imam Ahmad, didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bertanya, ya, yaqulu li Abi Abdullah ya'ni Ahmad bin Hanbal. Seorang laki-laki itu bertanya kepada ataupun mengatakan kepada Imam Ahmad tentang kejujuran dan tentang keikhlasan. Kemudian apa dikatakan Imam Ahmad? Bihadar tafa'al qaum. Nah, dengan inilah kaum itu akan sukses, akan berhasil dengan keikhlasan. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai kadar keikhlasannya. Sesuai kadar keikhlasannya. Ya tentunya keikhlasan manusia itu berbeda-beda. Maka ilmu yang akan dia dapatkan itu banyaknya keberkahannya, ya, keistiqomahannya itu dilihat dari kadar keikhlasannya. Maka ikhlas ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Ikhlas ini diminta kepada Allah. Allah kita minta setiap hari itu keikhlasan dalam menuntut ilmu dan beramal. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Nah, tapi kita katakan bagaimana kita menempuh keikhlasan. Ini faedah bagaimana cara menempuh keikhlasan dengan 4 hal. Dengan 4 hal. Yang pertama, al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi wa bi ta'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyyat wa ilmu. Nah, dengan mengetahui bahwasannya ya ilmu itu untuk diamalkan, ya, al-ilmu wal amal maqsudul khalqi. Ilmu dan amal itu maksud dari penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Yang pertama tadi, niatkan diri untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi, mengangkat kejahilan dari makhluk. Ini harus jemaah sekalian. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Harus kita meniatkan itu untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Minimalnya keluarga. Minimalnya anak. Ya. Makanya tugas dakwah itu tugas umum. Tugas umum, bukan tugas dai saja. Semuanya dai. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in, orang yang berdakwah, orang yang menjaga. Kalian akan ditanya tentang apa yang dibebankan bagi kalian di dunia, yang diberikan kalian tanggung jawab seperti keluarga, anak dan seterusnya. Maka mendakwakan ilmu ini tidak pernah berhenti. Menghidupkan ilmu dan menjaganya dari ketelantaran, ya, dengan menghadiri majelis ilmu, ya, dengan membuat kajian-kajian, ya. Kemudian yang keempat, al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu. Nah, kalau ilmu itu cuman mengumpulkan banyak-banyak buku, mengumpulkan banyak-banyak hafalan, itu cuman nanti di hari kiamat menjadi beban saja, ya. Sama kayak harta juga. Harta itu kalau dikumpulkan tidak dikeluarkan kepada hal-hal yang baik, maka akan menjadi beban nanti di hari kiamat. Begitu juga ilmu. Ilmu kalau dikumpulkan banyak, dihafal banyak, dipelajari banyak, ya, ada orang seperti itu. Banyak hafalannya. Tapi tugas dia, kerjaan dia cuma debat aja. Pergi ke sana debat, ketemu sama kawannya debat.
Dan dia menganggap itulah kerjaan menuntut ilmu. Ini bukan pekerjaan menuntut ilmu ini yang debat-debat nih. Hukum asalnya debat dalam Islam itu tidak boleh, kecuali dibutuhkan, kan gitu. Dibutuhkan, dan orang-orang yang mampu ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu syariat untuk membela agama Allah. Tapi bukan, kebanyakan orang bukan membela agama Allah, membela diri dia. Takut direndahkan dan lain-lain, ribut masalah agama, di chattingan juga seperti itu. Ya, ada berbeda pendapat sedikit langsung diributkan. Ya, ini bukan sifat menuntut ilmu, dan dikhawatirkan keikhlasannya. Qala wa laqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawat al-ikhlas fi talabihim lil ilm. Para salaf, para ulama salaf itu, para ulama terdahulu, ya, mereka itu khawatir akan keikhlasannya. Sudah ikhlas belum? Itu mereka khawatir. Kalau orang sekarang ya pede saja, insyaallah ikhlas. Kalau ulama dulu enggak. Mereka khawatir akan keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu. Fayatawarra'una an iddi'aihi, dan mereka itu tidak ingin mengakui dirinya itu ikhlas. Itu para ulama. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka itu tidak menerapkan keikhlasan, kan mereka mengajarkan keikhlasan, tentang keikhlasan. Nah, kita katakan mereka, dikatakan di sini mereka, para ulama itu, mereka ya tidak ingin mengatakan saya ikhlas, tidak. Bukan berarti mereka tidak berusaha untuk ikhlas, dan kita berhusnuzon, para ulama adalah orang yang paling ikhlas. Orang paling, kita berhusnuzon pada mereka. Nah, Su'ila al-Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillahi faqala lillahi aziz walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, Imam Jabal, imam yang memiliki ilmu yang ghazir, yang banyak, yang luar biasa, yang dikatakan apa? Tidaklah saya menulis hadis kecuali saya telah mengamalkannya. Ini enggak bisa semua orang seperti ini. Ya, subhanallah. Dikatakan di Musnad Imam Ahmad itu berapa hadis? 40.000 hadis. Ya, bisa enggak kita tuh? Belum tentu satu hadis dia susah mengamalkannya. Nah, Imam Ahmad ketika ditanya, "Nah, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Lillah." Apa kata Imam Ahmad? Lillahi azizun. Kalau engkau mengatakan untuk Allah, itu lillahi, itu aziz, itu hal yang besar. Perkara yang besar itu, kata Imam Ahmad. Ya, perkara yang besar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Namun ilmu itu suatu hal yang Allah buat saya mencintainya, kemudian saya menuntut ilmu. Begitu Imam Ahmad. Tawadhu. Ya, tidak dikatakan apa engkau menuntut ilmu karena Allah? Insyaallah katanya. Kalau orang sekarang gitu. Insyaallah karena Allah. Nah, kalau Imam Ahmad enggak berkata seperti itu. Lillahi aziz. Untuk Allah itu perkara yang besar, kata Imam Ahmad. Namun ilmu tersebut Allah buat saya mencintainya, kemudian saya menuntutnya. Ini pernah enggak kita berpikir seperti ini menjawabnya? Ini enggak akan didapati kecuali oleh para ulama. Nah. Wa man dhayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafir. Barang siapa yang menyia-nyiakan, yang tidak memperdulikan tentang keikhlasan, maka akan banyak terlewat darinya ilmu yang berkah, ilmu yang banyak akan lewat darinya. Itu orang yang enggak memperhatikan keikhlasan. Ya, terkadang kita membahas fikih panjang-panjang tentang tauhid enggak paham. Padahal itu sumber keikhlasan itu. Tauhid. Akidah itu sumber keikhlasan. Kalau kita tidak belajar akidah, enggak tahu kita bagaimana cara ikhlas. Nah, karena ilmu itu banyak. Fattaqith min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu banyak. Ya, ma hawal ilma rajulun alfasanah. Maka tidaklah seorang itu dapat menuntut ilmu, ataupun tidaklah seorang tersebut dapat mempelajari semua ilmu walaupun dia belajar 1000 tahun. Ya.
Karena ilmu itu banyak, maka fattaqid min kulli syai'in ahsanah. Ilmu ini banyak dan ambillah dari ilmu yang paling baiknya. Karena ilmu ini banyak. Ya, ilmu ini banyak. Wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlasu fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Maka hendaknya bagi seseorang yang ingin selamat, yang ingin keselamatan, dia harus memahami tentang pondasi ini, tentang ikhlas dalam niat. Jam berapa selesai, Pak? Jam berapa selesai? Tergantung kebiasaan. Nah, kita baca sedikit. Kira-kira aja. Wa yanbaghi liqasid salamah an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umuriha kulliha. Seseorang yang ingin keselamatan di dunia dan akhirat, hendaknya ia memperhatikan permasalahan niat. Nah, yang kecilnya, yang besarnya, yang nampak dan tidak nampak, ya, harus diperhatikan sebaik mungkin tentang niat. Wa yahmiluha ala hadza at-tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Nah, maka hendaknya seseorang itu sadar bahwasannya niat itu seperti jasad juga. Ada kadang sakitnya. Niat itu sama seperti jasad. Maka enggak ada niat tuh lurus terus. Pasti dia ada sakitnya juga. Maka penting dalam hal memperbaiki niat, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menempuh menempuh hal yang 4 tadi yang kita katakan. Apa yang 4 tadi? Meniatkan diri untuk mengangkat kejahilan, berarti dia menuntut ilmu. Kemudian meniatkan diri untuk mengangkat kejahilan dari orang sekitarnya, berarti dia mendakwahkan ilmu. Kemudian meniatkan diri untuk menghidupkan ilmu. Ihya, itu menghidupkan ilmu ini perkara yang mulia. Ya, perkara yang sangat mulia jamaah sekalian. Karena di zaman sekarang mau kita bandingkan mana banyak masjid yang ada kajiannya sama yang enggak ada kajiannya. Pasti sedikit yang ada kajiannya. Sedikit. Enggak fokus di agama. Alhamdulillah saya Islam, yang penting saya Islam. Ya gimana saya Islam? Kadang enggak sholat juga. Ya, gimana mengatakan Islam? Ya, subhanallah. Enggak ada sholat, enggak ada puasa, enggak ada sama sekali zakat. Ahlul bidah di zaman dulu. Sampai sekarang pun ada juga mengatakan seperti itu. Yang enggak beramal sama sekali masih muslim. Ya berarti apa gunanya syahadahnya? Apa manfaatnya syahadah la ilaha illallahnya? Ulama, ya, pemimpinnya ulama hadis, yang kegiatan mereka itu mengajarkan hadis, mencari hadis. Apa dikatakan? Hal yang paling sulit untuk aku obati apa? Niat. Nah, kalau di hati kita biasa saja, insyaallah niat saya baik, insyaallah niat saya ini, berbeda sekali dengan para ulama dulunya. Berbeda sekali. Qala bal. Kenapa susah? Dikarenakan niat itu berbolak-balik. Ini ada faedah dikatakan bal qala Sulaimanu al-Hashimi. Sulaiman ibn Daud al-Hashimi, ulama besar di tahun 200 Hijriah. Ia berkata, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Naam. Sulaiman al-Hashimi rahimahullah berkata, terkadang saya menyampaikan satu hadis dan saya punya niat. Maknanya apa? Dia sampaikan hadis niatnya karena Allah. Naam. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Satu hadis, ada hadis yang panjang. Nah, di tengah perjalanan hadis itu berubah niatnya.
Bisa. Bisa aja mas kalian. Itulah yang kita katakan niat itu berbolak-balik, ya. Makanya doa yang paling banyak Nabi sebutkan apa? Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Karena memang seperti itu. Berbolak-balik, ya. Berbolak-balik. Satu hadis yang disampaikan, maknanya apa? Kalau zaman sekarang, niat kita ini mudakwahi si fulan misalnya. Nanti di tengah perjalanan ada si fulan yang lain, berubah niat kita untuk menampakkan ilmu kita, untuk menampakkan hafalan kita. Ini luar biasa. Subhanallah. Untuk menampakkan kesolehan kita. Awalnya niat benar. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala niat yang baik. Nah, jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya bermanfaat itu lebih baik daripada banyak ya tidak diamalkan. Nah, kita baca hari ini cuman 2 simpul, insyaallah taala di kajian yang berikutnya kita baca simpulan ketiga dan seterusnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita keberkahan di atas apa yang kita dengar dan Allah memudahkan kita mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.